Oke, selamat siang semuanya. Saya sebagai moderator pada sesi diskusi pada hari ini akan saya memulai kegiatan diskusi. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih atas kehadiran Anda dalam diskusi kelompok terfokus ini. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah rencana kenaikan tarif batas bawah ojek online yang diusulkan oleh Pemerintahan Perhubungan dari Rp2.200 menjadi Rp3.100 per kilometer rupiah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online. Tapi, terdapat kekhawatiran bahwa kenaikan tarif dapat menurunkan jumlah pesanan secara signifikan. Survei riset menunjukkan bahwa 71,12% konsumen keberatan dengan kenaikan tarif tersebut. Dan diprediksi jumlah pesanan akan turun hingga 71,12%. Selain itu, Ekonom Universitas Indonesia atau UI, Fitra Hastiadi, menyatakan bahwa dampak positif kenaikan pendapatan pengemudi hanya akan terasa dalam jangka pendek, yaitu sekitar 1-2 bulan pertama. Setelah itu, konsumen diperkirakan akan mulai meninggalkan layanan ojek online. Diskusi ini bertujuan untuk menggali pandangan dari berbagai perspektif konsumen, pengemudi, dan kebijakan pemerintah, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan untuk kebijakan yang lebih baik. Saya akan membagi diskusi ini menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, perspektif konsumen. Bagaimana kenaikan tarif mempengaruhi keputusan dan preferensi konsumen. Yang kedua, perspektif pengemudi. Dampak kenaikan tarif terhadap kesejahteraan dan pendapatan pengemudi. Dan yang terakhir, ketiga, rekomendasi kebijakan. Solusi yang seimbang untuk mengatasi tantangan ini. Setiap anggota akan diberikan waktu untuk menyampaikan pandangannya secara bergiliran. Mari kita saksikan, kita mulai dengan perspektif konsumen. Baik, untuk anggota pertama, silakan menyampaikan pendapatnya. Sebagai pengguna layanan ojek online, saya memahami bahwa kenaikan tarif dapat memberikan dampak langsung pada anggaran transportasi harian konsumen. Berdasarkan survei riset, mayoritas konsumen merasa keberatan dengan kenaikan tarif menjadi Rp3.100 per kilometer. Hal ini menunjukkan bahwa willingness to pay masyarakat terhadap layanan ojek online berada pada titik yang sensitif terhadap harga. Jika tarif terlalu tinggi, konsumen kemungkinan besar akan mencari alternatif transportasi lain seperti angkutan umum atau bahkan kendaraan pribadi. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat mengurangi jumlah pesanan bagi pengemudi dalam jangka panjang. Baik, terima kasih atas anggota pertama sudah menyampaikan pendapatnya. Baik, anggota kedua silakan menyampaikan pendapatnya. Saya setuju dengan pandangan sebelumnya, tetapi saya ingin menambahkan bahwa ada segmen konsumen tertentu yang mungkin tetap menggunakan ojek online meskipun tarif naik karena faktor kenyamanan dan efisiensi. Namun, untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut, perusahaan penyedia layanan perlu menawarkan solusi kreatif seperti paket langganan, bulanan, atau diskon khusus untuk perjalanan tertentu. Selain itu, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk mempertimbangkan daya beli masyarakat secara keseluruhan sebelum menetapkan tarif baru. Jika tidak hati-hati, kebijakan ini bisa berisiko menciptakan ketidakpuasan di kalangan pengguna setia. Terima kasih anggota kedua telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, anggota ketiga silahkan menyampaikan pendapatnya. Dari sisi pengemudi, kenaikan tarif tentu menjadi kabar baik karena dapat meningkatkan pendapatan mereka per kilometer perjalanan. Namun, saya khawatir jika jumlah pesanan menurun akibat kenaikan tarif, maka pengemudi justru akan mengalami penurunan pendapatan secara keseluruhan. Selain itu, pengemudi juga menghadapi tantangan biaya operasional seperti bahan bakar dan juga perawatan kendaraan yang terus meningkat. Oleh karena itu, meskipun kenaikan tarif dapat membantu dalam jangka pendek, kita perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengorbankan
Baik, terima kasih atas penyampaian pendapatnya untuk anggota ketiga. Baik, anggota keempat silakan menyampaikan pendapatnya. Saya ingin menambahkan bahwa selain menaikkan tarif, ada langkah-langkah lain yang bisa diambil untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan membebani konsumen secara langsung. Misalnya, bonus berbasis performa. Perusahaan dapat memberikan insentif tambahan kepada pengemudi yang mencapai target tertentu. 2. Pemanfaatan big data. Teknologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi zona padat penumpang sehingga pengemudi dapat bekerja lebih efektif dan mendapatkan lebih banyak pesanan. Ketiga, program perlindungan sosial. Pemerintah dan perusahaan dapat bekerja sama menyediakan asuransi kesehatan atau dana pensiun bagi pengemudi sebagai bentuk perlindungan jangka panjang. Baik, terima kasih anggota keempat sudah menyampaikan pendapatnya. Dan terakhir, anggota kelima silakan menyampaikan pendapatnya. Berdasarkan diskusi ini, saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan, yaitu 1. Kajian willingness to pay konsumen. Sebelum menaikkan tarif, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam tentang kemampuan dan kesediaan konsumen membayar tarif baru. 2. Menaikkan tarif bertahap. Alih-alih menaikkan tarif langsung ke 3.100 per kilometer, pemerintah bisa mempertimbangkan skema kenaikan bertahap agar dampaknya tidak terlalu besar bagi konsumen maupun pengemudi. 3. Diversifikasi pendapatan pengemudi. Selain menaikkan tarif, perusahaan dapat menawarkan program insentif atau bonus tambahan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi. 4. Penyediaan layanan alternatif. Perusahaan dapat mengembangkan layanan baru seperti paket hemat atau langganan bulanan untuk menjaga loyalitas konsumen. Baik, terima kasih anggota kelima sudah menyampaikan pendapatnya. Ini notulensi diskusi kelompok terfokus atau RGD tentang kenaikan tarif ojek online. Tanggal 15 April 2025, waktu dari jam 9 sampai jam 11, tempat ruang diskusi, moderator Benaya Stefanus Yeriko, serta yang pertama Muhammad Aziz Habibi, yang kedua Benaya Stefanus Yeriko, yang ketiga Sevian Chandra, yang keempat Andika Eka Pertama, dan yang kelima itu saya Muhammad Afriza. Agenda yang pertama itu adalah pembukaan oleh moderator, yang kedua diskusi perspektif konsumen, yang ketiga diskusi perspektif pengemudi, yang keempat rekomendasi kebijakan, dan yang terakhir yang kelima kesimpulan dan penutup. Jadi hasil diskusi tadi adalah yang pertama pembukaan oleh moderator. Moderator membuka diskusi dengan menjelaskan latar belakang rencana kenaikan tarif batas bawah ojek online dari 2.200 menjadi 3.100 per kilometer. Yang kedua, menyampaikan tujuan diskusi untuk menggali pandangan dari berbagai perspektif dan menghasilkan rekomendasi kebijakan. Nah, yang kedua, perspektif konsumen. Yang pertama, anggota 1 menyampaikan bahwa mayoritas konsumen keberatan dengan kenaikan tarif yang dapat mengurangi permintaan. Yang kedua, menambahkan bahwa segmen konsumen tertentu mungkin tetap menggunakan ojek online karena kenyamanan. Yang kedua, mengusulkan solusi seperti paket langganan atau diskon untuk menjaga loyalitas konsumen. Yang ketiga, perspektif pengemudi. Anggota 3 mengungkapkan bahwa kenaikan tarif dapat meningkatkan pendapatan pengemudi, tapi resiko penurunan jumlah pesanan harus diperhatikan. Yang kedua, menekankan tantangan biaya operasional yang dihadapi pengemudi. Yang keempat, anggota mengusulkan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi melalui bonus berbasis performa dan pemanfaatan big data. Yang kedua, menyebutkan pentingnya program pelindungan sosial bagi pengemudi. Yang keempat, rekomendasi kebijakan. Anggota yang kelima merekomendasikan kajian mendalam tentang willingness to pay konsumen sebelum menaikkan tarif.
Yang kedua, mengusulkan kenaikan tarif dilakukan secara bertahap. Menyarankan diverifikasi pendapatan pengemudi melalui program insentif dan penyediaan layanan alternatif seperti paket hemat. Yang kelima, kesimpulan dan penutup. Moderator menyimpulkan hasil diskusi menekankan pentingnya keseimbangan antara kesejahteraan pengemudi dan kepuasan konsumen. Yang kedua, hasil diskusi akan dirangkum dan disampaikan kepada pihak terkait sebagai masukan kebijakan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Ketiga, diskusi ditutup dengan ucapan terima kasih kepada semua peserta atas partisipasinya. Yang terakhir, tindak lanjut notulensi ini akan disusun dalam bentuk laporan resmi untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, rekomendasi yang dihasilkan akan dipertimbangkan dalam proses pengembalian keputusan terkait kebijakan tarif ojek online. Terima kasih atas pandangan yang telah disampaikan oleh semua anggota diskusi hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari diskusi yang telah disampaikan oleh beberapa pandangan. Dari diskusi ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, kenaikan tarif memiliki potensi meningkatkan pendapatan pengemudi, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menurunkan permintaan dan konsumen. Yang kedua, alternatif seperti bonus berbasis performa dan pemanfaatan teknologi big data dapat menjadi solusi tambahan untuk mendukung kesejahteraan pengemudi tanpa sepenuhnya bergantung pada kenaikan tarif. Yang ketiga, kajian mendalam terkait willingness to pay. Konsumen sangat diperlukan sebelum kebijakan diterapkan. Hasil diskusi ini akan dirangkum dan disampaikan kepada pihak terkait sebagai masukan kebijakan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Terima kasih atas partisipasinya.